sebagai motivasi atau pertanyaan. Apa sih Kristen itu? Ya. Sangat salah kalau kita berkata Kristen, ya pasti namanya nama Alkitab. Kalungnya pasti kalung salib, bukan tapal kuda, misalnya gitu. Kalau minggu mesti ke gereja, bukan itu. Saudara, ayat ini akan menolong kita. Kristen itu seperti apa dan bagaimana? Roma 1 ayat 14. Kalau saudara belum pernah merasakan seperti yang Paulus tuliskan di ayat ini, maaf, bukan saya menuduh atau judge atau menghakimi, tapi betul-betul saudara belum Kristen. Saya baca bahasa Indonesia dulu. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Ya, both to the wise and I have an obligation to discharge and a duty to perform and debt to pay. Ya. Ada tanggung jawab yang harus aku bayar sebagai hutang ini. Saudara, inilah ayat yang paling tegas yang saya pernah tahu dalam Alkitab. Apa itu Kristen? Kapan dan bagaimana kita betul-betul disebut the real Christian? Bukan waktu kita rajin ke gereja, pelayanan setiap hari, gak pulang-pulang ke rumah, ke gereja terus. Bukan begitu. Tapi Kristen itu dinilai dari rasa ini. Sadar gak bahwa kita ini sedang berhutang? Hutangnya kepada siapa? Bayarnya kepada siapa? Beda. Hutang kita kepada Tuhan, tapi aneh, dia nggak mau kita bayar. Betul toh kalau lihat ayat ini? Jelas kita utang nyawa kepada Tuhan karena dia mati untuk kita. Nah, bayarnya kepada siapa? Ayo lihat ayat itu tadi. Kita bayarnya kepada siapa? Susah bener. Kepada orang-orang lain yang belum tahu siapa Yesus. Jadi kita nggak mungkin bisa bayar kepada Tuhan walaupun kita tahu utang kita kepada Dia. Maka kesimpulannya disebut Kristen kalau kita, saya ulangi lagi, kita disebut Kristen kalau memenuhi kriteria ini. Yaitu kita sangat-sangat sadar dan tahu bahwa kita punya hutang. I have an obligation to discharge. Kata itu jelas sekali. Kita punya obligasi itu. Dan itu gak bisa diapa-apain, harus dibayar. Dan siapa yang harus bayar kita? And a duty to perform. Terus kita tunjukkan bukti itu. Tanggung jawab kita harus tunjukkan. Dan hutang harus kita bayar. Saudara jujur pada diri sendiri. Kalau saudara melihat ada orang yang saudara tahu dia itu belum percaya Tuhan Yesus, bagaimana? Tadi waktu makan ada seorang yang tanya. Dia punya teman, dia itu gay. Nah, teman itu berkata, kamu masih mau bersahabat dengan aku? Kamu tahu aku bukan gay? Nah, saudara itu tuh jawabannya bagus sekali. Iya, aku tahu. Saudara, seperti itu yang Tuhan Yesus buat. Ingat di Yohanes pasal yang keempat, ada kisah Tuhan Yesus ketemu siapa? Ayo lihat Yohanes pasal 4. Tuhan Yesus ketemu siapa? Pelacur, udah gitu susah bener ah. Loh ya toh, itu kan ketemu pelacur dia. Coba, yang saya tanya begini, Tuhan Yesus tahu nggak kalau perempuan itu pelacur? Ayo, betul? Kok dia tahu? Saya tanya balik pada, kok tahu saudara dia tahu? Oke, saudara lihat nih. Waktu Tuhan Yesus ketemu pelacur itu dan dia tahu kalau perempuan itu pelacur. Lihat cara dia ngomong. Apakah bilang, "Hei, lu pelacur, bertobat lu," gitu. Enggak begitu. Saudara, tahun lalu kami suami istri itu 5 kali ke Amerika. Kenapa? Saya juga nggak pernah membayangkan. Saya belajar mengikuti apa saja yang Tuhan suruh. Di samping waktu itu saya tahun sebelumnya dari 2008 lah. Saya sudah bolak-balik tapi nggak sebanyak tahun yang lalu.
Karena ada satu anak Indonesia itu ada di penjara karena narkoba. Dia dihukum, dia akan bebas 2011. Nah, waktu itu dia bawa 5.000 ekstasi di New Jersey. Nah, anak ini nggak punya papa. Saya tuh nggak tahu kalau dia tahu saya. Jadi waktu dia masih SMA tahun 96 itu, saya mimpin satu acara retreat di salah satu gereja. Dan dia ada di situ. Nah, ternyata dia itu ngalami zaman Tuhan. Nggak lama dia menikah. Menikahnya pun karena terpaksa, masih SMA dia nikah. Terpaksa sampai dia punya anak. Nah, setelah anak itu lahir, lalu mereka suami istri ini merantau ke Amerika untuk kerja. Nah, waktu saya di Amerika tahun 2005, saya ketemu dia, tapi saya nggak ingat. Nah, dia tahu. Nah, ketika ketemu itu, Roh Kudus ngomong pada saya. Dia belum nemui saya. Roh Kudus ngomong sesuatu tentang papanya. Nah, begitu saya kebaktian, saya panggil dia. Dia bilang, kan Koden pernah ketemu saya. Ya, lupa di mana. Tahun 96. Wih, sudah lama itu. Dari 96 ke 2005. Oke. Nah, sesaat itu dia manggil saya papa. Termasuk istrinya juga. Nah, saudara, terus dia sering telepon saya telepon dia. Nah, 12 jam sebelum dia ditangkap. Jadi dia sudah bawa ekstasi itu. Saya ada di Nabire. Nabire itu siang. Bedanya waktu itu 11 jam dengan tempat mereka. Roh Kudus gerakkan saya cepat telepon dia. Nah, cuma sayangnya saya itu nggak tanya jelas telepon suruh ngomong apa. Saya cepat aja reaksi saya. Langsung saya telepon. Yang terima istrinya. Nah, terus saya tanya, mana? Saya sebut namanya. Sebentar, dia ada di luar. Oke, panggil. Saya cuma sampaikan, ingat ya, kamu harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, saya nggak tanya detail. Kenapa saya disuruh telepon? Begitu. Ternyata hari itu malam. Jadi di sana malam. Besok dia mau jual 5.000 ekstasi itu. Nah, setelah saya telepon, istrinya itu cerita. Pasti papa ini disuruh Tuhan ngomong sama kamu. Istrinya bilang, jangan bawa barang itu. Nah, saudara, dia sudah pikiran pendek. Saya mau pulang Indonesia cepat. Kalau dia bisa laku, orang-orang sudah beli. Ternyata besok siangnya, jadi 12 jam kemudian, tepat 12 jam. Istrinya itu yang cerita saya. Dia ditangkap dan dia masuk penjara. Nah, karena dia sudah nggak punya siapa-siapa, waktu dia masuk penjara itu, nomor telepon saya yang dimasukkan dan nama saya. Maka itu sejak dia masuk penjara, saya tahu kira-kira 6 bulan pertama nggak bisa dikunjungi karena masih dalam proses pengadilan. Saya tunggu terus kapan saya bisa mengunjungi. Akhirnya saya bisa mengunjungi dia tahun berikutnya. Nah, di samping itu saya bolak-balik karena satu orang ini. Cukup jauh penjaranya itu, saudara. Pertama kali saya mengunjungi dia karena nggak tahu jalan, saya naik bis Greyhound. Itu ganti 3 kali, itu 13 jam dari Philadelphia ke kota itu. Bayangkan 13 jam di sana, itu di Indonesia sudah berapa jauh itu naik bisnya. Orang-orang heran, kenapa saya mengurus satu orang itu saja? Karena buat saya itu jiwa berharga. Oke, dia sudah salah jalan, ya udah. Ternyata 2008 akhir, Tuhan beri saya kesempatan untuk bersama dengan beberapa saudara-saudara di San Francisco, kami membuka homeless ministry. Di San Francisco itu ada sebuah park namanya Hippie Hills, ya istilah. Kalau nama resmi itu Golden Gate Park. Nah, kenapa disebut Hippie Hills? Karena tahun 70-an itulah pusatnya hippies yang pertama di dunia. Dan sampai hari ini masih nama Hippie Hills. Saudara, kalau masuk ke situ, itu bau marijuana, bau itu kencang sekali. Karena memang pemerintah izinkan tempat itu bebas, mau nyuntik, mau apa sudah. Daripada kamu keluyuran, lebih baik di situ. Jadi DJ sudah nggak bisa apa-apa. Itu orang jual tenang. Waktu kami masuk itu, Cilu sampai kaget juga. Ditawari apa kan nggak tahu itu barang. Jadi semua orang masuk situ dianggap orang yang sama semuanya. Nah, ringkas cerita saja, saudara. Februari 2009 kami start pelayanan di situ. Setiap Sabtu pagi kami memberi mereka makan siang. Nah, Februari yang lalu itu pas setahun. Jadi kami datang lagi pas tahunnya itu. Tiba-tiba ada seorang yang bawa sepeda. Oh, kamu masih di sini. Hebat. Ini homelessnya itu. Nah, salah satu di antara kami itu ingat. Oh ya, ini orang yang tahun lalu 2009 itu ada. Ya,
Terus dia cerita sebagai motivasi atau pertanyaan, apa sih Kristen itu? Ya, sangat salah kalau